Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam tugas sistem antrian ini, kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai apa itu model trafik dalam posisian dalam sistem antrian. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja anggota kelompok dari kelompok 1 itu sendiri. Nah, di sini ada 6 orang ya. Di sini ada Farhan Abdallah, ada Muhammad Arya Winarata, ada Raja Agnia Faujan, Sadam Faujan, Muhammad Iqbal, serta Fatwa Ilham. Di sini saya selaku moderator akan memandu acara presentasi kali ini, dimulai dari yang pertama yaitu tentang pengertian apa itu tentang traffic quotient. Tapi kita harus tahu dulu apa isi-isi dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada definisi serta konsep dasar, kedua ada distribusi quotient, DNA quotient, terus juga ada penerapan traffic quotient, itu ada contoh soal, aplikasi trafik dan keterbatasan dan alternatif yang akan dipandu oleh tim kelompok 1 kali ini. Tanpa berlama-lama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dan konsep dasar model traffic quotient. Nah, teman-teman harus tahu dulu bahwasanya untuk menganalisa trafik dari suatu sistem telekomunikasi biasanya dilakukan dilakukan permodelan. Umumnya pemodel ini meliputi 2 fase, yaitu pemodelan dengan melihat pola kedatangan trafik atau incoming traffic, dan juga sistem biasanya dikenal sebagai model traffic dan model sistem. Untuk model sistem dikenal 2 kategori, yaitu model sistem rugi atau loss system dan model sistem antrian, yaitu waiting atau queuing system. Nah, model kedatangan trafik dengan distribusi quotient ini itu kayak dengan melihat pola kedatangan. Jadi pola kedatangan panggilan dilakukan dengan menggunakan distribusi quotient. Jadi model quotient ini didapat dari keadaan ketika misalnya kedatangan panggilan bersifat random, kayak dengan rata-rata datangnya itu panggilannya sebesar lambda atau konstan ya. Nilainya itu tidak tergantung dalam jumlah penduduk yang ada, karena jumlah sumber panggilan tak terhingga atau besar ya. Terus juga ada biasanya hanya ada proses kelahiran, tidak ada proses kematian. Jadi si distribution ini hanya ada proses kelahiran, tidak ada proses kematian. Ada juga kayak jumlah server dalam atau saluran yang menampung kayak mengelola tidak terhingga atau besar gitu, sehingga panggilan yang datang selalu dapat didayani oleh server-server tersebut. Dan di sini bisa dilihat bahwasanya ada bisa digunakan di pelayanan telepon dan loker tiket, karena mungkin traffic quotient ini sangat cocok dalam pelayanan telepon dan loker tiket. Dan juga ada ilustrasi seperti di samping mengenai konsep dasar model traffic, yang dimana ketika penerapan quotient pada distribusi titik, misalnya itu di sana ada di trotoar ya, di trotoar itu ada permen karet di ubin trotoarnya, itu bisa dicontohkan penerapan model quotient gitu. Jadi common independent dan distribusi juga jumlah kedatangan selama interval waktu tetap menggunakan distribusi quotient. Lanjut saja, untuk bagian kedua akan dijelaskan kembali oleh Saudara Iqbal tentang mengenai distribusi quotient dan proses quotient. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada moderator karena telah memberikan saya waktu untuk berbicara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi quotient itu sendiri, yang dimana pengertian distribusi quotient itu adalah distribusi yang probabilitasnya diskrit dan menyatakan peluang banyaknya kejadian, yang dimana dalam muka interval waktu atau ruang tetap dengan rata-rata Y, yaitu angka harapan yang konstan. Nah, di sini ada rumus fungsi massa peluangnya, yang dimana F tanda kurung terusan mikro sama dengan PR tanda kurung X sama dengan K sama dengan mikro pangkat K dan E pangkat min mikro, dan per faktorial K. Nah, dari mana di sini K itu menjelaskan tentang
itu adalah nomor Euler dan K adalah faktorial. Nah, di sini ada sifat pentingnya distribusi, yaitu paling cocok untuk kejadian langka yang terjadi secara acak dan independen dalam interval. Nah, ada juga beberapa syarat yang meliputi distribution quotient itu sendiri. Yang pertama, tidak ada pengaruh antar kejadian. Yang kedua, laju kejadian konstan. Yang ketiga, tidak terjadi dua kejadian persis pada waktu yang sama. Boleh di next, Pak. Nah, yang selanjutnya yaitu ada proses Bayesian, yang dimana proses Bayesian itu sendiri yaitu proses yang menghitung atau counting proses dengan laju kedatangan y atau bisa disebut mikro jika n tanda kurung t, n tanda kurung t, n tanda kurung t adalah jumlah kejadian yang sampai waktu t. Maka setiap selisih n tanda kurung t tambah h dikurangi n tanda kurung t dan juga n di tanda kurung t ditambah h dikurang n dikali t lalu n tanda kurung t ditambah h dikurang n dan juga tanda kurung t, yang dimana yaitu berdistribusikan quotient dengan parameter mikro. Nah, adapun rumus yang bisa kita lihat di sini yaitu P tanda kurung N dan tanda kurung juga T sama dengan K sama dengan pangkat mikro min T dan juga tanda kurung mikro T pangkat K per K faktorial. Dan di sini yaitu K-nya bisa dibilang 0, 1 dan lain sebagainya. Nah, ini menjelaskan waktu antar kedatangan bersifat eksponensial yang dimana memorless dengan rata-rata 1 per mikro. Nah, sifat Poisson itu sendiri yaitu terbagi menjadi dua, ada increment independen dan increment transitioner. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Iqbal yang telah menjelaskan mengenai proses dan distribusinya. Terus juga izin untuk menambahkan bahwasanya persamaan dalam pemodel topik ini kayak kedatangannya itu bersifat random ya Iqbal, dengan rate datangnya itu panggilannya sebesar lambda, dan juga hanya ada proses kelahiran, tidak ada proses kematian juga, dan jumlah server saluran juga tak terhingga atau besar. Oke, tanpa berlama-lama, untuk kita lebih mendalami apa itu distribusi Poisson, di sini akan saya alihkan kepada Saudara Muhammad Alia Wiranata. Kepadanya, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini dilanjut dengan penerapan traffic Poisson pada sistem antrian. Untuk notasi kendalnya yaitu M per M per 1 dan M per M per C. M per M per 1 adalah sistem antrian dengan distribusi antar kedatangan Markovian atau Poisson M. Distribusi waktu pelayanan Markovian atau eksponensial M, dan 1 adalah pelayanan. Ekstensi dengan C pelayan simultan disebut M per M per C. Buffer dianggap tak terhingga dan disiplin antrian pertama masuk pertama dilayani atau PIPO. Nah, di sini penerapan traffic Poisson yang pertama itu proses kedatangan dengan notasi lambda. Pelanggan tiba mengikuti proses Poisson dengan laju kedatangan rata-rata pelanggan per satuan waktu. Setiap kedatangan menaikkan jumlah dalam sistem sebesar 1. Lalu ada proses pelayanan dengan notasi mikro.
Waktu pelayanan setiap pelanggan terdistribusi eksponensial dengan laju rata-rata jumlah layanan per satuan waktu. Pelayanan bersifat memoryless dengan independen dengan kedatangan. Lanjut, tingkat utilisasi dengan notasi rho. Dan ada distribusi stasioner. Next. Nah, untuk tingkat utilisasi atau dengan notasi rho, M/M/1 rho sama dengan mikro per lambda untuk M/M/C dengan C pelayanan. Nah, di sini rho itu adalah proporsi rata-rata waktu server sibuk dengan rumus lambda per C kali mikro. Nah, agar sistem stabil, nilai rho harus lebih kecil dari 1. Selanjutnya, distribusi stasioner M/M/1. Rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem dengan rumus rho per 1 dikurang rho. Lalu, rata-rata waktu pelanggan di dalam sistem dengan rumus 1 per mikro dikurangi lambda. Rata-rata waktu tunggu dalam antrian atau sebelum dilayani 1 per mikro dikurang lambda dikurang 1 per mikro sama dengan rho per mikro dikurang lambda. Next, Pak. Oke, mungkin mengenai itu masih ada penerapan juga. Lanjut saja. Nah, untuk distribusi stasioner kedua yaitu M/M/C. Probabilitas harus menunggu diberikan oleh Erlang. C dalam kurung C lambda per mikro. Rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem. Nah, untuk rumus dari Little's Law, waktu tunggu rata-rata ada pada gambar ini ya. Dan ini ada diagram antrian untuk M/M/1. Yang pertama, pelanggan tiba menuju ke antrian tunggu, lalu dilayani oleh satu server, kemudian keluar untuk M/M/C. Diagram serupa dengan server paralel. Parameter utama yang dinyatakan adalah lambda atau kedatangan, mikro pelayanan, dan rho utilisasi. Next, Pak. Nah, mungkin untuk dalam bagian kali 4 ini tadi kan udah dibahas mengenai penerapannya. Sekarang kita akan belajar ke bagian yang terpenting, yaitu tentang penerapan model quotient itu sendiri. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari moderator. Di sini saya akan menjelaskan ya. Di sini terdapat 3 soal, yaitu yang pertama ada tentang MM1, yang kedua ada MMC, dan ketiga ada distribusi Poisson. Dari penerapan ini sudah dijelaskan tadi ya rumusnya oleh saudara Arya, bagaimana cara penyelesaiannya dan bagaimana
cara menggunakan rumus-rumusnya. Saya akan menjawab soal pertama, yaitu M per 1, sebuah roket makan siang memiliki rata-rata kedatangan pelanggan lambda per 12 orang per jam dengan laju pelayanan mikro sama dengan 15 orang per jam, yaitu atau eksponensial. Lalu ditanya hitung rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem L dan rata-rata waktu tunggu di antrian WI. Dibantu share screen tentang jawabannya. Boleh, izin stop share screen dulu ya. Kita lanjut saja share screen ke jawabannya. Jawaban yang telah dibuat oleh saudara Raja. Dari agak lama ini teh. Santai-santai. Kita search yang mana ya? Mungkin Bapak Raja untuk saya baca dulu ininya jawaban soal nomor 2 dan 3. Jadi biar langsung kita jawabannya. Oh, boleh kalau gitu ya. Terima kasih kepada Bapak Sadam. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 dulu ya. Yang diketahui lambdanya itu kan 12, mikronya 15. Maka rho sama dengan lambda per mikro, yaitu 12 dibagi 15 sama dengan 0,8. Karena rho tidak kurang dari 1, maka stabil. Lalu rata-rata jumlah dalam sistem antrian yaitu L sama dengan rho per 1 dikurang rho. Tadi dapat, tadi ya rho-nya itu kan 0,8, lalu dibagi 1 dikurang dulu 0,8, maka 0,2. Nah, 0,8 dibagi 0,2, maka L sama dengan 4 pelanggan. Lalu dengan little loss, rata-rata waktu di sistem W itu L dibagi lambda, yang tadi sudah didapat bahwa L-nya adalah sebesar 4 pelanggan. Nah, jadi 4 dibagi 12, maka hasilnya itu 1/3 jam. Lalu waktu rata-rata pelayanannya yaitu 1 dibagi mikro, itu sama dengan 1/15 atau 0,067 jam, sehingga waktu rata-rata menunggu adalah WQ sama dengan W dikurang 1 per mikro sama dengan 1/3 dikurang 1/15, maka didapat jawabannya yaitu 0,2 jam, atau dalam kisaran menit yaitu 12 menit. Lalu ini bisa langsung di share screen aja ya Pak Raja, soalnya saya sudah bisa. Jadi kita stop sharing dulu. Kita lanjut ke yang mungkin ini adalah jawaban dari saudara Raja. Ini nomor 1 ya Raja. Betul. Boleh langsung diulangi lagi saja untuk biar tergambar mungkin. Oke, terima kasih. Jadi kan diketahuinya yang pertama yang nomor 1 ya. Diketahuinya lambda itu kan 12. Nah, mikronya 15 yang pertama, langkah pertamanya. Lalu cara menemukan nilai rho yaitu lambda dikurangi mikro, yaitu 12 dibagi 15 dengan hasilnya yaitu 0,8. Karena P tidak kurang dari 1, maka sistem stabil. Karena kan 0,8 berarti jauh dari kurang dari 1, maka sistem itu stabil. Kalau misalkan lebih dari 1, misalkan 1,8 berarti sistem tidak stabil. Nah, oleh karena itu bisa dinyatakan bahwa sistem ini stabil gitu ya teman-teman. Lalu yang kedua ada rata-rata jumlah dalam sistem. Nah, di sini kita
bagaimana menentukan rata-rata jumlah dalam sistem L. Bagaimana caranya? Itu dengan memakai persamaan L sama dengan rho per 1 kurang rho. Langkah pertamanya yaitu 1 dikurang rho. Rho yang tadi yang sudah dijumlahkan, lambda dibagi mikro, yaitu 0,8. 1 dikurang 0,8 itu kan 0,2. Nah, lalu rho dikurangi sama dengan 0,8 dibagi 0,2, maka hasilnya 4 pelanggan L. Jadi L-nya itu yaitu 4 pelanggan. Nah, seterusnya dengan little loss rata-rata waktu dalam sebuah sistem W yaitu L per lambda. Tadi kan sudah didapat ya, L-nya itu kan 4 pelanggan, lambdanya 12. Maka cara menentukan W-nya yaitu L dibagi lambda 4 per 12, maka didapat 1/3 jam. Lalu yang selanjutnya, menentukan waktu rata-rata pelayanan dengan persamaan 1 per mikro. Ketika mikronya 15 ya, maka 1 dibagi tinggal 1 dibagi 15 saja. Tadi dapat hasilnya 0,067 jam. Sehingga waktu rata-rata pelanggan menunggu yaitu WQ sama dengan W dikurang 1 per mikro sama dengan 1/3 dikurang 1/15. Tadi berarti L per lambda, hasil dari L per lambda yaitu kan 1/3 dikurangi yang tadi waktu rata-rata 1/15, maka didapat hasilnya 0,2 jam atau dalam menit yaitu 12 menit. Mungkin segitu untuk nomor 1. Oke. Apakah kita lanjut ke nomor 2 dan nomor 3 akan langsung saja. Jadi Raja, kita sistematisnya yaitu membacakan soal dulu, soal nomor 2 dan 3, lanjut kita utarakan jawabannya nomor 2 dan 3. Mungkin saya akan share dulu soalnya. Terima kasih. Nah, teman-teman, di sini kan ada 3 soal ya. Tadi sudah soal sudah terjawab. Sekarang selanjutnya soal yang kedua yaitu menentukan M per C. Ceritanya yaitu 3 loket parkir C sama dengan 3 melayani kendaraan yang tiba dengan laju lambda sama dengan 30 kendaraan per jam. Nah, setiap loket dapat melayani mikro sama dengan 12 kendaraan per jam atau pelayanan eksponensial. Maka ditanya, hitung tingkat utilisasi server dan berapa besar peluang pelanggan harus menunggu kendaraan C. Nah, tadi kan sudah jelaskan ya bagaimana caranya dan penerapan rumusnya oleh saudara Arya, maka di sini saya akan mencoba menerapkannya. Sudah dijelaskan oleh saudara Arya. Bisa di-share screen dulu terlebih dahulu jawabannya. Nah, di sini sudah ada jawabannya ya. Saya akan sedikit menjelaskan lah ya. Nah, nomor 2 yaitu kan rho sama dengan lambda dibagi C dikali mikro. Nah, diketahui bahwa C-nya itu ya adalah 3 dan lambdanya 12. Maka diketahui juga lambdanya 30, C-nya 3 dan mikronya 12. Maka untuk cara untuk menentukan nilai rho-nya yaitu 30/3 dikali 12. Nah, di sini dikalikan dulu C-nya dikali dengan mikro yaitu 3
3 dikali 12, maka didapat 36. Nah, di sini 30 dibagi 36, maka hasilnya 0,8333. Karena di sini juga P tidak lebih dari 1, Rho tidak lebih dari 1, maka stasioner atau sistemnya masih stabil karena tidak lebih dari 1. Maka peluang semua server sibuk atau harus menunggu dapat dihitung dengan Erlang C. Maka C sama dengan, mungkin bisa dilihat saja ya rumusnya. Mohon maaf bila tidak bisa bakal agak lama. Lanjut saja, misal di sini selanjutnya yaitu substitusi C sama dengan 3 dan Rho adalah 0,833. Nah, di sini langsung diterapkan rumus yang tadi Erlang C yang di atas ya teman-teman, yang paling atasnya. Nah, tinggal dimasukin saja sesuai rumusnya. 3 dikali 0,833 pangkat 3 dibagi 3 faktorial per sigma 2 K sama dengan 0. 3 dikali 0,833 pangkat K per faktorial K tambah 3 dikali 0,833 pangkat 3 dibagi 3 faktorial dikali 1 kurang 0,833, maka menghasilkan C 0,483, atau jika dikali 100% maka hasilnya 48,3% pelanggan harus menunggu. Lalu selanjutnya waktu tunggu rata-rata yaitu WI sama dengan C per C dibagi mikro dikurangi lambda, maka hasilnya 0,483 dibagi 36 dikurang 30, hasilnya 0,0805 jam, atau dalam kisaran menit yaitu 4,8 menit. Terima kasih. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Oke, misalnya nomor 3. Oke. Selanjutnya saya akan menjawab soal terakhir dari penerapan model quotient, yaitu tentang distribusi quotient. Ceritanya dalam 1 jam rata-rata ada 20 panggilan nih masuk ke call center. Misalkan kedatangan telepon mengikuti proses Python. Katanya peluang bahwa tepat 15 panggilan terjadi dalam 1 jam. Boleh saya screen Bapak Anom. Nah, itu jawabannya mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya. Nah, penjelasannya berarti bahwa lambda itu sama dengan 20 per jam. Lalu tinggal ini akan jumlah pengganti X atau Poisson 20, maka Rho kali X sama dengan 15 sama dengan 20 pangkat 15 pangkat min 20 per 15 faktorial. Nah, dapat dengan perhitungan itu kan tadi P X sama dengan 15 atau 0,052
maka diperoleh Px sama dengan 15 sama dengan 0,082. Jika dikali 1%, maka hasilnya 5,2%. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih. Semoga dapat dicerna dan dipahami oleh teman-teman. Terima kasih kepada saudara yang telah menjelaskan pengertian ataupun mengerjakan soal dari 3 soal yang sudah diberikan. Oke, saya ke penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh saudara Patu yang mengenai yaitu adalah aplikasi di bagian ini. Pada saudara Patu Ilham, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Sadam selaku moderator. Langsung saja saya akan mulai presentasi saya yang mengenai aplikasi traffic position. Yang pertama itu ada telekomunikasi, menghitung jumlah saluran yang dibutuhkan di call center. Contoh, jika call center menerima 100 panggilan atau per jam, lambda sama dengan 100 dan durasi rata-rata 3 menit. H sama dengan 0,05 per jam. 0,05 jam. Maka A sama dengan 100 kali 0,5 sama dengan 5 erlang. Dengan erlang B untuk 7 salungan, blocking probability sama dengan 10% kali 5,2 jaringan komputer. Model kedatangan paket data di router. Contoh, jika router menerima 500 paket per detik atau lambda dan waktu proses 2 ms, H sama dengan 0,002 detik. Intensitas trafiknya A sama dengan 500 kali 0,002 sama dengan 1. Erlang A sama dengan 500 kali 0,002 sama dengan 1 erlang. Boleh di next, sedang. Nah, di sini yang kedua ada transportasi, memodelkan kedatangan kendaraan di jalan tol atau lampu lalu lintas. Digunakan untuk memprediksi kedatangan mobil secara acak dalam satuan waktu, merancang pengaturan lampu lalu lintas yang efisien, dan menganalisis kepadatan dan antrian di jalan raya. Kesimpulannya, model Position banyak digunakan untuk memodelkan kejadian acak dalam waktu seperti panggilan masuk, paket data, atau kendaraan di jalan. Ini sangat penting dalam perencanaan kapasitas sistem dan optimasi layanan. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Selanjutnya diserahkan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Patwa yang telah menjelaskan penerapannya kembali. Yang tadi pernah disinggung bahwasannya ada dalam jalan tol gitu kepadatan serta lampu lalu lintas. Nah, mungkin ada di sini adalah mungkin penutup dari presentasi dari kelompok 1 mengenai keterbatasan dan alternatif dari Position itu sendiri yang akan disampaikan oleh saudara Farhan Abdullah. Kepadanya waktu yang tepat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterbatasan dan alternatif. Yang pertama ada keterbatasan traffic position. Yang pertama juga tidak cocok untuk traffic style kursi. Di sini ada contoh video streaming atau lalu lintas internet yang memiliki lonjakan. Asumsi stasionari di sini lambda harus konstan, padahal di dunia nyata sering berubah gitu. Misalnya threshold. Yang kedua ada model alternatif. Sini ada 3 ya. Yang pertama distribusi Pareto,
Yang kedua, Markov Modulate Position Process atau MMPP. Yang terakhir ada seminar traffic. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, mungkin dari penutupan dari Farhan mengenai apa itu keterbatasan dan alternatif dari traffic portion kali ini sudah dibahas bahwasanya ada dua model yaitu distribusi Pareto, Markov, dan seminar traffic. Oke, mungkin dari presentasi dari kelompok 1 mengenai model traffic portion dicukupkan kesekian. Kami pamit undur diri. Oke, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.